yakin 100% ini adalah jalan yang terbaik gitu. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah komitmen. Rumah tangga itu adalah komitmen. Maggie Wulandari, istri kedua komedian Kiwil, sebentar lagi akan resmi menyandang status janda. Status yang sudah sekitar 3 bulan diperjuangkannya pasca melayangkan gugatan ke pengadilan agama usai lebaran lalu itu sudah masuk ke agenda sidang kesaksian dari pihak Maggie. Kemarin untuk meyakinkan majelis hakim, Maggie bahkan memboyong ibunda dan putra sulungnya sebagai saksi untuk memperkuat kesaksian jika bahteranya dengan suami Rohima memang benar-benar tak bisa lagi dipertahankan. Sebagai saksi dihadirkan anak yang karena udah memais, jadi dimintakan keterangannya mau ikut dengan siapa, dan dijawab sama bahwa dia ikut dengan mamahnya. Dasar anaknya pelawak ya. Dia ngomong aku ikut Musya aja, kata gitu. Musya tuh neneknya dia. Keputusannya besok kesimpulan ya, tangga agendanya. Agenda tanggal 10 itu kesimpulan. Ya, semua alhamdulillah. Berarti besok itu pada tanggal 10 Agustus itu tepat ulang tahunnya Mas Kiwil loh. Itulah akan ada kesimpulan dan kayaknya saya nggak bisa hadir karena juga sebenarnya kesehatan saya sangat lagi drop. Sekarang ini aja ngikutin alur saja, sebenarnya nggak ada yang berat. Kalau kita memang mau menjalani itu dengan ikhlas, biasa saja. Ya, yang berat itu ketika kita bisa mengorbankan apa yang terbaik dari diri kita. Gitu, itu yang paling berat. Karena contohnya, ya Allah, kita punya rasa kebanggaan, tapi bagaimana cara menghilangkan kebanggaan pada diri sendiri itu yang susah. Sebelum sidang kesaksian pihak Maggie kemarin, Maggie sempat berseteru dengan istri pertama Kiwil, Rohima. Kala itu, Maggie diam-diam membawa surat panggilan untuk Kiwil yang tak pernah datang ke pengadilan. Namun, kesaksian berbeda justru diungkap Kiwil. Kiwil tak hanya menyindir sikap tak hadirnya karena permintaan Maggie, tapi kesan drama yang terus dimainkan Maggie, apalagi dengan membawa serta anaknya di tengah gugatan cerainya. Mengenai surat yang datang ke sini, ya logikanya gini aja, kenapa mesti dianterin? Kan udah dibilang, yang pertama aja, panggilan pertama aja udah nyampe kok. Ya, panggilan kedua pun udah nyampe gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa alamatnya nggak jelas ini. Saya kasih bukti, ini bukti. Saya udah share kok di Instagram saya. Saya bilang udahlah, cukup lah, jangan bersandiwara lagi lah. Tidak ada sandiwara yang seperti Mas Kiwil pernah omongkan pada salah satu media MNC kemarin itu ya. Dia bilang sandiwara penuh dengan kemunafikan, kebohongan atau apapun itu tidak ada. Ini reality. Ini bukan ajang pansos atau ajang untuk pencitraan atau kepentingan diri saya sendiri, tapi ini murni memang perceraian yang sebenar-benarnya. Selantang apapun Maggie mengeluh, apalagi dengan membawa Rohima dalam kisruh bahteranya, tetap tak akan mudah meruntuhkan persepsi. Ya, sebagai istri kedua yang identik sebagai pelakor, apalagi sudah puluhan tahun Rohimah rela dimadu sang suami, hingga akhirnya tiba gugatan cerai dari Maggie. Maggie ngapain ke rumah saya, cuma nyari bersandiwara. Bukan bersandiwara kan, kita kan udah bukan bersandiwara ya, tapi betul. Memang benar kan, hakim ngomongnya pas satu, kedua tidak patut kan. Betul. Berarti tidak sah karena tidak diterima. Ternyata Mas Kiwil bilang diterima, makanya tadi aku rekam lagi, aku tonton ulang rekaman dari YouTube, aku rekam supaya untuk bukti di majelis hakim yang terhormat, di persidangan, supaya bawa bukti bahwa berarti semua itu patut. Semua itu ternyata sah dan diterima sama Mas Kiwil. Jangan terbawa terlalu emosi, kalau ada apa-apa tolong dibicarakan baik-baik, kan masih bisa. Saya selalu kalau gitu, misalnya ada masalah nih sama dia, saya selalu saya peluk dia, udahannya nih ya, saya peluk, saya bisikin, kurangin emosi kamu. Udah, saya ngomong kayak gitu. Dia besoknya mau begitu lagi, terserah dia, saya udah nggak peduli gitu loh. Karena saya berpikir setiap saya punya masalah dengan suami, saya dengan suami gitu.
Saya nggak mau melibatkan ke yang lain-lain gitu. Anak-anak kita sedara loh, bersaudara. Harapan aku kita bercerai bukan berarti aku mau deket-deket sama Kiwil terus baik, enggak. Anak-anak ini tetap bersaudara, nggak bisa dipisahin bapak sama anak sama bapak, itu aja sih sebenarnya. Ya, di tengah harap-harap cemas, Maggie menunggu status cerainya. Diam-diam, rupanya Maggie sudah menjalin kedekatan dengan pria Turki. Lantas, secepat itukah Maggie berpindah hati tanpa harus menunggu putusan cerai pengadilan? Aku ya karena gue merasa belum selesai ya, aku merasa belum selesai gitu ya urusan riwahnya ini dengan perkawinan yang ini gitu. Jadi ya aku yang santai aja, dia video call aku cuma assalamualaikum, cuma gitu aja, terus nggak taunya dia yang ngejar gitu lah, saya yang halo gitu deh. Jika Maggie cerai, meski sudah terlalu lama dipoligami, jelas itu angin segar bagi Rohimah. Ia akan menjadi satu-satunya wanita dalam hati Kiwil, tanpa harus terseret pusara emosi cinta segitiga. Lantas benarkah Rohimah lega? Alhamdulillah dia semakin banyak belajar, semakin banyak mengerti, semakin banyak tahu gitu loh. Dan dia juga kan bukan manusia yang sempurna gitu kan. Kiai aja, ustadz aja masih ada salah, apalagi dia yang masih dalam tahap belajar gitu loh. Ya saya hanya bisa mendoakan ya Allah semoga suami bisa berjalan di jalan yang baik, bisa berjalan di jalan yang benar. Jika memang dia agak melenceng sedikit, ya Allah ingatkan suami saya, sentuh hati suami saya untuk bisa tidak terlalu memudorotkan hatinya dia sendiri gitu loh.